Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, menanggapi pertanyaan dari salah satu teman kita terkait bagaimanakah hukumnya wanita memakai pakaian gamis hanya sampai menjulur ke bawah, ke lantai atau ke tanah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah itu di dalam salah satu hadis, dan hadis ini adalah sahih. Diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah." Yang artinya adalah barang siapa menyeret pakaiannya dengan sombong, maka Allah kelak di hari kiamat tidak akan melihatnya atau tidak akan memperdulikannya. Faqalat Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakaifa tasna'un nisa bi duyunihinna?" Bagaimana ya Rasul dengan apa yang mestinya dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yurkhina shibron," yang artinya adalah hendaklah mereka menjulurkan sejengkal. Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, "Idzan tankashifu aqdamuhunna?" Jika seperti itu ya Rasul, maka telapak kaki mereka akan tersingkap. Yang pada akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab lagi pertanyaan dari Ummu Salamah ini. Beliau bersabda, "Fatulkhihi biro'an la yazidna alaih." Maka jika dipanjangkan sejengkal masih tersingkap bagian atau telapak kaki seorang wanita, maka julurkanlah sepanjang 1 dhira atau 1 hasta, yang ini menurut ulama ukurannya adalah 2 jengkal. La yazidna alaih, tidak usah ditambahkan. Nah, disinilah yang kemudian oleh ulama-ulama fuqaha, baik dari mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, hadis ini dijadikan dasar hukum bahwa termasuk auratnya wanita adalah telapak kaki mereka. Artinya bagaimana? Artinya hadis ini tidak dijadikan sebagai dasar hukum bahwa seorang wanita dalam memakai baju harus ujungnya panjang sampai mengenai lantai. Kenapa demikian? Karena menutup aurat tidak harus dengan cara seperti itu. Bisa jadi pakaian tetap di atas telapak kaki, kemudian telapak kakinya ditutup dengan kaos kaki. Oleh karena itu, di dalam beberapa referensi kitab, salah satu contoh ini banyak sebetulnya, baik dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali. Salah satu contoh saja di dalam Asnal Maqasid dikatakan begini, "Amal mar'atu fayajuzu laha insanu thawb." Adapun seorang wanita boleh dia itu memanjangkan ujung pakaiannya, artinya boleh, tidak sampai wajib. Hanya boleh mereka memanjangkan pakaiannya alal ardi, di atas bumi, di atas lantai. Dasarnya apa? Bi khabari man jarra thawbahu khuyala lam yandurillah ila akhirih. Dengan dasar hadis ini, hadis tadi yang mengatakan bahwa
barang siapa menarik atau menyeret pakaiannya di dalam rangka menyombongkan, maka Allah kelak di hari kiamat tidak akan memperdulikannya sampai selesai. Artinya hadisnya sama. Ini satu dari kalangan madhab Syafi'iyah. Kemudian di dalam madhab Hambali itu sama persis. Di dalam maqalibu ulil nuha dikatakan wa yubahu limra'atin ziyadatu ghairiha, diperbolehkan bagi seorang perempuan menambah panjang pakaian, ujung pakaiannya sehingga menyentuh lantai, itu diperbolehkan. Artinya tidak sampai wajib. Ini juga li khabari man jarra thawbahu khuyala lam yandurillah ila akhirih. Dan pada poinnya adalah kaifa tasna'un nisa bihinna, Kanjeng Nabi menjawab yurhina shibra, dijulurkan sejengkal, kemudian kalau masih tampak auratnya atau telapak kakinya maka bisa ditambahkan. Ini menurut fuqaha tidak menjadi dasar bahwa hukumnya pakaian itu harus menjulur ke bawah sampai menyentuh lantai. Kemudian bagaimana menanggapi hadis yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh Ummu Salamah, ini imro'atun utilu daili, ya Rasul, saya itu seorang wanita yang terbiasa memanjangkan ujung pakaian saya, wa amshi fil makan al-qadar, dan saya berjalan di tempat-tempat yang kotor. Kemudian Rasulullah menjawab yutahhiruhu ma ba'dahu, yang artinya adalah pakaian itu disucikan atau dibersihkan oleh bagian-bagian yang lain. Ini maksudnya tidak dalam rangka membersihkan pakaian itu yang sebelumnya terkena najis kemudian akan suci kembali oleh bagian lantai yang lain. Tidak seperti itu. Dikarenakan menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan semua mazhab mengatakan bahwa yang namanya menyucikan dari najis itu hanya bisa dilakukan dengan membasuhnya dengan air ataupun dengan yang lain, akan tetapi tidak dengan lantai-lantai yang lain.